Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Em, ini hadir semua ya. Hadir semua, Bu. hadir. Sebelum mulai, Ibu presensi dulu ya. Helisa Fadilah, Present. Tasya Oktaverina. Ada. Oke, berarti hadir semua malam ini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang prosedur teks. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita, alangkah baiknya kita memulai pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelumnya, teman-teman, udah ada yang tahu tentang materi kita? Prosedur teks itu seperti apa? Belum, Miss. Jadi, sebelum kita lebih lanjut masuk ke materi kita, Ibu punya sedikit ice breaking buat kalian, biar kalian nggak ngantuk banget malam ini. Jadi, how do you do that? Nah, di sini Ibu punya dua kalimat pertanyaan. Kalian, kan ini ada dua orang nih. Jadi nanti bergantian ya. Kalian bisa switch apa mau gimana pemilihan dari dua kalimat ini. Mana, Miss? Eh, Kita punya dua permainan. Nah, nanti kalian itu di sini tugasnya menjabarkan step by step dari menggosok gigi, kemudian memakai sepatu. Nah, ini Ibu punya dua kalimat ini. Dari kalian bisa memilih salah satunya karena kalian berdua. Penentuan pemilihannya terserah kalian mau sweet apa mau Ibu tentukan. Ibu aja yang tentukan, Miss. Oke, karena Helisa yang presensi pertama, Helisa yang atas, Tasya yang bawah ya. Baik, Bu. Mungkin dari Helisa bisa segera dijawab. Can you tell me how to brush your teeth? Ya, benar. Langkah-langkahnya ya, Miss. Iya, Pakai bahasa Inggris. kalau kesusahan bahasa Inggris pakai Indonesia nggak apa-apa. Hmm, yang pertama, kita menyiapkan dulu uh, pasta gigi sama sikat giginya. Terus kan udah ada gayung sama semisal ada air di ember atau apa gitu. Habis itu terus setelah itu em, kita nyiapin sikat gigi, terus dikasih pasta gigi. Setelah itu langsung dituangin ke situ kan ke sikat giginya. Terus habis itu kumur-kumur dulu, terus langsung sikat gigian. Iya, berarti kurang lebih sama ya. Kita dari pakai pasta giginya, kemudian kita gosok giginya itu kurang lebih sama. Kira-kira ada berapa langkah tadi, Mbak? Mbak Elisa Empat, tadi ada berapa? Empat. empat Oke. sampai sikat gigi.
Oke, selanjutnya Mbak Pasya, how to wear your shoes. Bisa dijelaskan langkah-langkahnya? Bentar Bu, WA-nya lemot. Ini wifi-nya lemot. How to wear your shoes. Bagaimana cara menggunakan sepatu? Ya, Lempar dulu ya. Sepatu. Pertama, masukkan tali sepatu ke gimana dalam Mbak? sepatu, disesuaikan dengan panjang tali sepatu. Kemudian masukkan your feet to shoes, and then close and tali apa ya? Lalu tali kan kaki dimasukkan ke dalam sepatu, lalu sepatu ditali. Kira-kira ada berapa langkah? Bisa 5 kalau singkat. Tingkatnya 5. Oke, biar kita nggak terlalu kemalaman pelajaran kita kali ini, kita langsung lanjut ke pretest aja ya. Ini saya sudah sediakan pretest, bisa di-scan atau saya kirimkan lewat WhatsApp salah satu ketua kelasnya ya. WhatsApp saja. Scan saja. Kalau bisa scan, saya tetap kirimkan biar kalian tidak ketinggalan. Saya beri waktu 2 menit untuk menyelesaikannya. Maaf sebentar ya, Miss, agak terganggu karena wifi saya banyak. Iya, 3 menit berarti biar kalian ada waktu. Dikit soalnya. Itu harus dikumpulkan sekarang ya, Miss. Iya. Udah selesai, Miss. Nilai saya 20. Kok bisa 20? Elisa gimana? Sudah belum? Oke, 1 menit lagi. 60 Bu, saya Bu. Lumayan. Berarti kalian sudah sedikit memahami dari Mbak Elisa ya. Kita lanjut masuk ke materi. Jadi kita cuma mengulas aja karena mungkin minggu kemarin kalian sudah belajar tentang prosedur teks. Aduh, nge-lag, maaf.
Nah, di sini definition of procedure text. Kalian bisa baca di sini. A procedure text is type of text explanation to help one complete a task effectively. Jadi definisi procedure text itu procedure text is a type of text that explain how to do or making something through a series of steps. It gives instruction to help someone complete a task effectively. Nah, kira-kira bisa dipahami dari penjelasan ini? Gimana, Miss? Sinyalnya kurang jelas ya? Iya, Miss, wifi saya agak lemot. Jelas, Miss. Ya, itu jadi prosedur teks itu adalah jenis teks yang menjelaskan itu bagaimana cara membuat sesuatu berdasarkan langkah demi langkah untuk menghasilkan sesuatu. Ini prosedur teks itu membantu seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dengan benar sesuai dengan langkah demi langkahnya. Purpose of procedure text. The main purpose of procedure text is to guide the reader in completing a process or creating something successfully by following step-by-step direction. Jadi seperti yang kalian tadi di depan ada speaking. Nah, itu adalah salah satu tujuan saya itu untuk mengenalkan kalian langkah demi langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Entah itu kalian tadi memakai sepatu, atau kalian menggosok gigi, atau kalian mencuci tangan. Nah, itu kan pasti ada langkah demi langkahnya. Kemudian, structure of procedure text. Yang pertama, goal. Describe what will be achieved at the end of the procedure. Example, how to make a cup of tea. Kemudian, material of or ingredients. List the material needed to perform the procedure. Example, tea bag, hot water, a cup. Step, describe the sequence of action needed to complete the procedure. Each step is written clearly and logically. Jadi punya 3 structure di sini yaitu call, material, or ingredients. Kemudian yang terakhir adalah step. Nah, kita lanjut ke example of procedure text. Di sini Ibu ada gambar how to make a cup of tea. Nah, ini udah ada bahan dan juga ada cara pembuatannya. Mungkin kalau suaranya kurang jelas, kalian bisa membaca langsung di PPT. How to make a cup of tea. Tujuan dari pembuatan ini adalah untuk membuat teh hangat. Bahan-bahan yang dibutuhkan, materials. First, 1 tea bag. Second, hot water. Third, a cup. And the last, sugar or milk, optional. Nah, stepnya, boil some water using a kettle. Nih, yang gambar ini. Kemudian, place the tea bag into the cup. Kemudian yang ini. Carefully pour the hot water into the cup. Nah, ini dituangkan ke dalam gelas kalian. Let the tea steep for 3 to 5 minutes. And remove the tea bag. And add sugar or milk if desired. And stir the tea. And the last, your tea is ready to enjoy. Nah, kira-kira ada berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi untuk membuat teh aja itu kita punya 8 langkah pembuatan. Dari memanaskan air, kemudian menuangkan ke dalam cangkir, kemudian menuang airnya ke dalam cangkir, menambahkan tea bag-nya, kemudian mengaduknya, menambahkan gula, menambahkan susu, kemudian disajikan. Itu ada beberapa langkahnya. Nah, jadi Ibu di sini akan memberikan kalian
praktek secara langsung membuat salad buah, kalian bisa mengamati dan nantinya kalian ini menjawab pertanyaan 5 ini. Bisa dipahami? Kalian mengamati gerak-gerik saya tanpa saya jelaskan. Nanti kalian bisa memahami step by step apa yang saya demokan di sini. Kalian nanti dari pendemoan saya melakukan pembuatan salad buah ini, kalian bisa menjawab 5 pertanyaan ini. Before we start, I have, okay, you can see, this is grape, pear, and apple. I have 3 fruit in here. You can see. Sorry. Yes. Pertanyaannya diperjelas, diperbesar. Mas, kelihatan belum? Sudah? Duh. Nah, first, put your grape, optional, and pear, and apple. I put in other place. Nah, and next, I have yogurt. You can see, this is yogurt with coconut, nata de coco. And I put the yogurt and nata de coco into my fruit in other place. After that, I mix the fruit and the yogurt. It's all ready to eat. And if you like sweet, you can add sugar or you can add milk, cheese, or something you like to add topping in this salad. Jadi mungkin langkah pertama kalian menyiapkan buahnya, kemudian buahnya itu terserah mau menambahkan apa saja. Di sini biar simpel Ibu menambahkan 3 buah saja, ada apel, pir, dan juga anggur. Nah, dari 3 buah itu kemudian dipindah dari lain, kemudian ditambahkan, ini Ibu menambahkannya bukan yogurt plain, tapi ini ada rasa sedikit asamnya, yogurtnya, bukan yang manis atau asam banget. Terus ada tambahan nata de coco-nya. Tapi Ibu nggak pakai madu atau susu atau keju buat toppingnya. Nah, mungkin dari langkah-langkah tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau kurang jelas, Ibu kirimkan lewat WhatsApp ketua kelasnya ya. Ibu beri waktu 5 menit sampai 19:51.
Zoom-nya udah mau habis waktunya. Tinggal 9 menit lagi. Kita percepat saja sampai 19.50 ya. Sudah, Miss. Helisa, sudah belum? Helisa, sudah belum? Udah. Oke. Ini mau jawabnya rebutan dulu ya. Yang bisa menjawab pertama, nanti Ibu tambah skornya. Saya, Bu. Oke, boleh dari yang pertama. Pertanyaan pertama silahkan dijawab. Based on the text and demonstration, who is most likely responsible for preparing or serving the fruit salad? Maybe the student or chef or person who to make salad in kitchen or restaurant, I think. Oke, jawabannya sudah benar. Dari pertanyaan itu, apakah dari Mbak Pasha ada pertanyaan yang mungkin sedikit bingung dengan pertanyaannya? Apa cukup bisa menjawabnya? Cukup mudah? Cukup mudah, Miss. Oke, lanjut pertanyaan kedua berarti Helisa ya. Ya, Silahkan. nomor 2 itu jawabannya even even though it is not directly mentioned, name one main ingredient that is essential to make fruit salad. Itu jawabannya fresh fruits such as apples, grapes, banana. Oke, itu karena Miss nggak pakai banana tapi pakainya apple, pear, and grape. Pertanyaan ketiga, silahkan Mbak Pasha lagi. From the text, from the context, for what type of event or situation is fruit salad most suitable to be served? Maybe birthday party or family gathering, and a summer picnic like picnic in beach or other. Oke, nice. Jawabannya udah benar. Kita biasanya ada di birthday party, kemudian kita udah sering kadang di wedding party itu juga udah ada. Kemudian pertanyaan keempat, silahkan Mbak Elisa. Nomor 4, after being changed in the refrigerator for a few minutes. Oke, jawabannya udah benar.
Untuk pertanyaan kelima, silakan Bu Pasha. Based on what you observe, what tool or equipment should be prepared first to make the fruit salad smoothly? A knife, large bowl, spoon, cutting board, and maybe the fruit ingredients. Oke, jawabannya dari kalian udah benar dari apa yang tadi tak demokan, kemudian kalian udah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, berarti kalian sudah memahami dari materi kita malam ini. Kita lanjut. Karena ini udah mulai malam, jadi mungkin untuk selanjutnya Ibu kasih tugas aja ya. Ini ada post test, kalian kerjakan, deadline-nya nanti malam jam 12 ya. Untuk ini mau di-scan apa mau dikirimkan linknya? Dikirimkan linknya aja, Bu. Oke, nanti saya kirimkan lewat link. Mungkin pertemuan kita pada malam ini udah bisa dicukupkan karena ini sudah larut malam dan juga materi kita juga sudah banyak diulas di minggu yang lalu. Kita cuma mengulas sedikit di minggu ini. Kurang lebihnya kalian sudah paham dengan apa yang saya sampaikan dari awal pengertian teks, kemudian tujuan prosedur teks, kemudian strukturnya, kalian sudah bisa memahaminya. Jadi langkah-langkah yang kalian pelajari itu merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk membuat sesuatu, termasuk tadi yang sudah saya demokan untuk membuat salad. Terima kasih buat kalian. Apakah ada pertanyaan? Untuk tugasnya tenggatnya kapan ya, Miss? Nanti malam jam 12. Harus malam ini ya, Miss? Iya. Oke. Oke. Karena mungkin tidak ada pertanyaan dari kalian, saya cukupkan pertemuan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.